在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Keesokan harinya, di puncak gunung kecil tidak jauh dari kota perdamaian, Akademi Jianan, sesekali orang akan melihat sosok manusia berkedip di dalam hutan lebat. Ada beberapa pohon layu di dalam hutan bersama dengan beberapa bunga dan rerumputan, udaranya juga sangat segar. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri menghadap angin di puncak gunung. Angin liar yang bertiup tidak dapat menyebabkan pakaian sosok manusia ini berkibar sedikit pun. 10 orang ditambah dengan tenang berdiri saat angin menderu menghantam wajah mereka, namun, tidak ada satu orang pun yang pindah karena ini, semuanya berdiri dengan tenang. Aura tekanan samar yang dipancarkan menyebabkan puncak gunung benar-benar sunyi. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di tempat pemimpin, matanya tertutup sementara tangannya diletakkan di belakangnya. Beberapa saat kemudian, telinganya tiba-tiba bergerak dan dia berkata dengan lemah, "Mereka ada di sini. Mereka akhirnya di sini." Lebih dari 10 bintik hitam tiba-tiba muncul di cakrawala tidak lama setelah suara Xiao Yan terdengar. Hanya dalam beberapa kedipan, bintik hitam ini berubah menjadi sosok manusia yang melesat. Mereka hanya secara bertahap mengurangi kecepatan mereka saat berada dalam jarak dekat dari puncak gunung. Setelah itu, mereka perlahan turun dari langit. "Hahaha, Kepala Xiao. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, apakah kamu masih baik-baik saja?" 10 lebih sosok manusia bergegas turun. Pemimpin, yang tertawa terbahak-bahak adalah pria kuat dengan tubuh bagian atas telanjang yang memancarkan keganasan. Kekuatan Chief Tai tidak kalah jika dibandingkan dengan saat itu. Seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun di wilayah sudut hitam yang memiliki kehadiran yang begitu mengesankan. Xiao Yan memandangi kepala geng singa liar ini, Wu Tai, yang pernah bekerja sama dengannya untuk menangani sekte awan berkabut. Sebelum menangkupkan tangannya, dia berbicara sambil tersenyum. Sikap mengesankan siapa yang bisa dibandingkan dengan Kepala Xiao. Saat ini, siapa di daerah sudut hitam tidak tahu bahwa kepala yang tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membunuh 3 tetua agung lembah api iblis, tetapi juga menyebabkan hantu setan tanah tua tidak dapat kembali. Cek-cek, itu adalah ahli yang merupakan bintang 7 Douzong. Dia pada dasarnya adalah eksistensi yang tak tertandingi dalam wilayah sudut hitam ini. Pada akhirnya, bahkan ahli seperti itu telah mati di tangan Kepala Xiao. Sepertinya, wilayah sudut hitam ini kemungkinan besar akan menjadi milik Xiao Gate di masa depan. Seorang wanita cantik berpakaian merah di sampingnya, yang memancarkan pesona ke seluruh tubuhnya, menutupi mulutnya dan tertawa dengan cara menyihir yang indah. Tawa itu mengandung gairah. Wanita cantik ini secara alami tidak asing bagi Xiao Yan. Dia adalah kepala gerbang Luosa yang pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Dia adalah wanita yang sangat cantik yang menyembunyikan kejahatan di bawah tubuh indah miliknya. Cek-cek, gerbang Xiao saat ini baru dibangun untuk beberapa tahun, namun, itu sudah mencapai tahap ini. Ini benar-benar faksi yang naik paling cepat yang pernah kulihat oleh diriku yang dulu. Penghargaan Kepala Xiao untuk ini tentu saja tidak dapat disangkal. Seorang lelaki tua yang memiliki wajah agak berbayang juga tersenyum dan setuju. Kepala Sudan Ying tua benar-benar tahu cara bercanda. Ini semua hanyalah rumor palsu. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tatapannya menyapu kelompok orang ini saat wajahnya menjadi sedikit kaku. Sebuah suara yang tidak terlalu keras terdengar jelas di telinga semua orang. "Saya pikir semua orang juga harus waspada dengan niat mengundang semua orang ke sini, karena semua orang mau datang. Kalian semua sudah mengambil sikap." Di antara yang hadir termasuk teman-teman yang telah bekerja sama dengan Xiao Yan saat itu. "Tentu, kalian semua harus tahu karakter saya. Selama masalah ini berhasil, hadiahnya pasti akan memuaskan semua orang." Kelompok ahli yang telah diundang segera tersenyum dan menjawab dengan sopan setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dengan reputasi Xiao Yan saat ini di wilayah sudut hitam, mereka semua tidak berani meremehkannya. Ini karena mereka juga mengerti dengan jelas bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 6.
Nilai untuk bisa membiarkan dia berhutang budi pada mereka cukup besar. Saat ini, Demon Flame Valley sudah menurun. Di masa depan, kemungkinan akan sulit untuk bersaing dengan gerbang Xiao. Memberikan bantuan pada saat ini pasti akan memenangkan beberapa bantuan dari Xiao Gate. Oleh karena itu, sebagian besar ahli yang hadir tidak membutuhkan banyak waktu untuk berpikir setelah menerima undangan dari gerbang Xiao sebelum mereka dengan cepat bergegas. Setiap orang juga harus memahami dengan jelas awal hingga akhir cerita. Saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis sangat dalam. Han Feng dan aku juga musuh. Karenanya, masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Setiap orang harus mempersiapkan diri. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala Xiao, kamu bisa yakin, kesombongan dan sikap tinggi hati yang biasa telah lama merusak pemandangan kami. Hari ini, kita akan meminjam angin dari gerbang Xiao untuk memberi pelajaran pada bajingan-bajingan ini. Betul sekali, Han Feng adalah seorang munafik. Saat itu, dia menyakiti banyak orang dengan cara yang tidak terlihat. Aku yang dulu telah ditikam dari belakang beberapa kali. Xiao Yan menoleh sedikit dan bertukar pandang dengan Xiao Li setelah mendengar suara-suara mencari perang salib melawan Demon Flame Valley dan Han Feng. Senyuman melintas di matanya, orang-orang ini sangat cepat untuk ikut-ikutan, namun, mereka setidaknya membantu. Dengan bantuan mereka, Demon Flame Valley kemungkinan besar akan benar-benar dihilangkan dari wilayah sudut hitam. Baiklah, ini sudah sangat larut. Ayo mulai bergerak. Xiao Yan melihat ke langit sebelum menyela suara-suara yang mencari perang salib. Setelah itu, dia menoleh dan melambaikan tangannya ke hutan. Seseorang bisa segera mendengar beberapa suara gemerincing saat lusinan sosok manusia bergegas keluar dari hutan. Akhirnya, mereka mengepakkan sayapnya dan tetap berada di udara. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas, sepasang sayap tulang jernih menjulur dari punggungnya, dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Melihat aksi Xiao Yan ini, Xiao Li, dan yang lainnya buru-buru bangkit. Hanya dokter peri kecil dan Su Qian yang santai dan keren di antara kelompok itu. Kaki mereka menginjak udara kosong dan berjalan. Kemampuan seorang elit Douzong untuk berjalan di udara benar-benar membuat orang lain iri. Ketika Su Mei dan para ahli lainnya melihat dokter peri kecil dan Su Qian berjalan di udara dengan cara ini, hati mereka bergetar hebat. Mereka bertukar tatapan satu sama lain dan diam-diam bergumam, seperti yang diharapkan. Saat ini, ada total 2 ahli kelas Douzong di pihak Xiao Yan, menambahkan ini ke kekuatannya yang menakutkan, yang benar-benar tidak cocok dengan levelnya. Kemungkinan mereka bertiga akan mampu memblokir 3 elit Douzong. Barisan ini, tampaknya lembah api iblis benar-benar selesai. Su Mei dan yang lainnya tidak berani mengendur saat pikiran ini melintas di hati mereka. Mereka buru-buru memanggil sayap doki mereka dan bergegas ke langit. Melihat semua orang sudah siap, ekspresi Xiao Yan juga menjadi sedikit kaku. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju ke arah lembah api iblis. Sekelompok besar sosok mengikuti dari belakang, gelombang niat membunuh yang samar menyebar. Lembah api iblis terletak di lembah besar dalam pegunungan di bagian utara, wilayah sudut hitam. Ukuran lembah ini tidak lebih kecil dari sebuah kota. Itu diisi dengan populasi yang besar. Sebagian besar orang adalah anggota eksternal dari Demon Flame Valley. Mereka yang bisa menjadi anggota lembah dalam kebanyakan adalah elit yang dipilih secara khusus dari kelompok sebelumnya. Biasanya, kelompok dalam hanya terdiri dari 10% anggota eksternal. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan lembah api iblis dipenuhi dengan orang-orang. Meskipun sudah ada untuk waktu yang lama, itu terus berkembang di wilayah Black Corner. Tentu saja, alasan terbesar untuk ini secara alami karena keberadaan hantu iblis tanah tua. Memiliki 7 bintang elit Douzong, lembah api iblis memiliki ibu kota untuk bersaing melawan wilayah Black Corner. Prasyarat ini, bagaimanapun, adalah bahwa Xiao Yan tidak muncul. Dibandingkan dengan kesombongan dan sifat memerintah di masa lalu, lembah api iblis saat ini tidak diragukan lagi memiliki profil yang jauh lebih rendah. Setelah kehilangan beberapa ahli terkuat mereka, kekuatan lembah api iblis di wilayah sudut hitam mengalami kesulitan mendukung sifat jelajah mereka yang tidak takut. Namun, unta yang akan mati masih lebih besar dari seekor kuda. Terlepas dari bagaimana Demon Flame Valley telah menurun, itu masih memiliki cukup modal.
meskipun hantu setan tanah tua dan 3 tetua agung telah meninggal, mereka masih bisa bertahan di wilayah sudut hitam, terutama dengan penampilan Han Feng. Dia membiarkan Demon Flame Valley untuk memulihkan kekuatan. Seorang elit Dozong memiliki posisi dan pengaruh penting dimanapun seseorang berada, ini terutama terjadi ketika Dozong ini adalah alkemis tingkat tinggi. Sejak Han Feng mengambil alih Demon Flame Valley, dia telah mengandalkan jaringannya di masa lalu untuk mengikat cukup banyak ahli yang merupakan individu bebas di dalam Black Corner Region. Selain itu, dia masih mengundang banyak faksi terkenal dari wilayah sudut hitam dalam skala besar dengan maksud untuk membentuk aliansi untuk melawan gerbang Xiao yang semakin kuat dan Akademi Jianan. Harus dikatakan bahwa Han Feng di masa lalu memiliki reputasi bahwa orang biasa mengalami kesulitan mencocokkan di wilayah sudut hitam. Dengan mengeluarkan nama mantan Kaisar Pil, dia pada dasarnya menarik banyak orang dengan niat berbeda. Bahkan faksi yang kuat seperti Sekte Kaisar Hitam berhasil diundang olehnya. Harus dikatakan bahwa keuletan orang ini di wilayah sudut hitam memang sesuatu yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Lembah gunung yang sangat besar tampak seolah-olah digali dari gunung. Lingkungan lembah dipenuhi dengan bebatuan hitam pekat dengan kilau seperti emas yang samar-samar berkedip di atasnya. Mereka adalah Black Metal Rock yang sangat tangguh. Bahkan seorang elit Dou Wang akan kesulitan menghancurkan mereka. Melihat bebatuan hitam pekat, tampaknya amukan gunung ini adalah urat mineral. Markas besar lembah api iblis terletak di tempat ini. Lembah api iblis hari ini adalah yang paling hidup selama bertahun-tahun. Penjaga lembah api iblis yang padat memegang senjata berkilau saat mereka berdiri di pintu masuk ke lembah. Siapapun yang tidak memiliki kartu undangan atau orang yang berkeliaran tidak diperbolehkan masuk. Hal ini mengakibatkan antrian panjang terbentuk di pintu masuk lembah. Sementara pintu masuk ke lembah telah turun ke area yang bising, tanah terbuka jauh di dalam lembah dipenuhi dengan sejumlah besar ahli dan faksi dengan nama-nama besar dari wilayah sudut hitam. Han Feng menempati kursi pemimpin di tengah lapangan terbuka. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman saat dia mengamati lapangan terbuka, yang setiap kursi terisi. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke kecemerlangan dan kebanggaan ketika dia menjadi Kaisar Pil. Saat itu, Xiao Yan, dendam antara kau dan aku akan segera diselesaikan. Pada saat itu, saya pasti akan membuat Anda menyerahkan Flame Mantra kepada saya dengan patuh. Sosok muda melintas di benaknya, cengkeraman Han Feng di cangkir tehnya tiba-tiba menegang, senyuman kejam dan buas melintas di matanya. Sementara Han Feng tertawa ganas di dalam hatinya, sekelompok besar tamu yang tidak diinginkan yang dipimpin oleh Xiao Yan diam-diam tiba. Pertempuran besar akan segera terjadi. Tidak ada satupun kursi kosong di seluruh tempat terbuka. Puluhan orang dari berbagai ukuran hadir, beberapa adalah pria tua dengan rambut putih di atas kepala mereka dan beberapa wanita yang kaya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pria muda berusia 30-an, satu-satunya hal yang sama adalah mereka memancarkan aura ahli dari tubuh mereka. Meskipun mereka duduk dengan tenang, mereka bukanlah orang yang bisa diremehkan orang lain. Sebagian besar dari mereka yang bisa duduk di tempat ini adalah ahli dan faksi yang memiliki reputasi hebat di wilayah Black Corner. Di tempat ini di mana kekuatan dihormati, bahkan pengaturan tempat duduk ditentukan oleh kekuatan. Di sisi kiri dan kanan Han Feng duduk Mo Tianxing dari Black Emperor Sect dan Old Ying San yang telah bertarung dengan Xiao Yan untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Pada saat ini, keduanya telah menutup mata. Mereka mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sikap mereka yang tenang dan acuh tak acuh menyebabkan orang biasa menjadi takut untuk memulai percakapan dengan mereka. Dengan kekuatan kedua orang ini, tidak ada yang berani keberatan mereka duduk di kursi pemimpin. Selain hantu setan tanah tua, yang telah dihancurkan, kemungkinan kedua orang tua ini adalah yang terkuat di wilayah Black Corner. Tentu saja, ukuran wilayah sudut hitam cukup besar, tidak ada yang tahu apakah ada iblis tua, yang tidak pernah muncul, bersembunyi di dalam pegunungan atau hutan kuno. Bagaimanapun, beberapa ahli sejati di dunia ini selalu suka melakukan hal seperti itu. Di bawah Mo Tianxing dan Old Ying San adalah beberapa pemimpin faksi terkenal di wilayah Black Corner. Beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng sementara yang lain tetap netral. Namun, karena pengaruh Han Feng dan kekuatannya, mereka tidak punya pilihan selain datang dan bergabung dengan apa yang disebut pertemuan besar.
Selain beberapa ahli dari Demon Flame Valley di samping Han Feng di kursi pemimpin, ada juga beberapa wajah yang dikenalnya, yang disebut Tetua Emas Perak adalah yang paling dikenal. Kedua orang ini memiliki dendam dengan Xiao Yan karena Han Feng. Wajar jika mereka sangat bersedia untuk bergabung dengan Demon Flame Valley saat mereka mendapat undangan Han Feng. Mereka sangat mengenal Han Feng, meskipun orang ini kejam dan ganas, dia memang ahli dalam perbaikan pengobatan, seseorang tidak akan rugi dengan mengikutinya. Selain itu, Han Feng saat ini sudah menjadi elit Douzong dengan kekuatan yang jauh melebihi mereka, karenanya, kedua orang tua ini tidak menentang untuk tunduk padanya, sebaliknya, mereka agak bersukacita karena mendapat dukungan. Maafkan saya jika ada penundaan dalam mengundang semua orang untuk datang kali ini. Han Feng tersenyum dan mengobrol dengan beberapa wajah yang dikenalnya sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik ke langit. Setelah itu, tatapannya menyapu tanah terbuka, membuka mulutnya, dan sedikit tertawa. Tanah terbuka yang agak bising segera menjadi sunyi ketika mereka mendengar Han Feng membuka mulutnya untuk berbicara. Banyak tatapan beralih ke karakter utama hari ini, Han Feng. Han Feng tampak menikmati menjadi fokus perhatian. Wajahnya tersenyum. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, alasan utama saya mengundang semua orang ke sini hari ini adalah untuk mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang. Saya pikir setiap orang harus memahami bahwa wilayah sudut hitam selalu bertentangan dengan Akademi Jianan. Jumlah orang, wilayah sudut hitam, yang telah dibunuh oleh unit penegakan hukum Akademi Jianan setiap tahun bukanlah jumlah yang kecil. Oleh karena itu, kedua belah pihak memang memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Saya pikir semua orang yang duduk di sini seharusnya sudah mendengar tentang masalah ini beberapa waktu lalu. Nenek moyang iblis tanah lembah api telah dibunuh oleh Akademi Jianan. Wajah Han Feng agak gelap ketika dia berbicara. Sampai saat ini, beberapa ahli dari Demon Flame Valley juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan amarah yang gelap dan padat. Saat ini, Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan memiliki perseteruan darah. Kedua belah pihak ingin menghancurkan yang lain. Semua orang di tempat terbuka bertukar pandangan satu sama lain. Wajah mereka sedikit berubah. Mereka memang sudah mendengar berita ini, namun, mereka masih merasa kaget saat mendengarnya secara pribadi dari Han Feng. The Old Ground Demon Ghost adalah ahli utama yang berada di kelas Douzong Bintang 7, dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tidak memiliki lawan di seluruh wilayah sudut hitam. Tidak disangka bahwa dia akhirnya dibunuh oleh tangan Akademi Jianan. Tangan Mo Tianxing dan Old Yingsan yang tanpa ekspresi dan bertindak acuh tak acuh, juga tanpa sadar gemetar di bawah lengan baju mereka saat mendengar kata-kata ini. Ketakutan melintas di mata mereka, informasi mereka secara alami bahkan lebih tajam daripada faksi biasa, karenanya, mereka juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tidak disangka bahwa Old Qian dan Old Bai, dua iblis tua ini, bersembunyi di Inner Academy. Hantu iblis tanah tua ini bisa dikatakan telah bertabrakan dengan ujung tombak. Namun, dikabarkan bahwa orang tua ini pertama kali terluka parah oleh skill Dou yang menakutkan yang digunakan Xiao Yan. Kalau tidak, dengan kekuatannya, pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Old Qian dan Old Bai. Sepertinya orang kecil ini bersembunyi sangat dalam. Tangan Mo Tianxing membelai cangkir teh hangat dan bergumam, diri. Jika bukan karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva, aku yang dulu benar-benar tidak ingin menaruh niatku pada anak kecil itu. Orang itu jelas merupakan tipe yang bertingkah seperti babi yang tidak berbahaya untuk memakan harimau. Yingsan tua juga sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menggunakan suara lembut, yang hanya bisa didengarnya, untuk menghela nafas. Kekuatan Akademi Jianan jauh melebihi pemahaman kami. Selain itu, mereka selalu tidak menyukai wilayah sudut hitam. Saat ini, Lembah Api Iblis telah terluka parah oleh mereka. Saya akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika mereka menyerang faksi lain yang sedang duduk, sepertinya tidak ada dari kita yang bisa menghentikan mereka. Selain itu, masih ada yang disebut Gerbang Xiao. Pendirinya Xiao Yan adalah seseorang dari Akademi Dalam. Faksi ini jelas bersekongkol dengan Akademi Jianan. Di bawah dukungan Akademi Jianan, kekuatan Gerbang Xiao berkembang pesat.
jika lembah api iblis tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka di masa lalu, kemungkinan anggota gerbang Xiao sudah masuk ke depan semua orang. Suara gelap dan serius Han Feng perlahan bergema di tanah terbuka. Namun, lembah api iblis saat ini dalam bentuk babak belur dan akan mengalami kesulitan bersaing dengan gerbang Xiao di masa depan. Setelah kehilangan pengekangan lembah api iblis, gerbang Xiao akan berkembang pesat. Pada saat itu, orang yang akan disakiti adalah semua orang yang duduk di sini. Han Feng tersenyum tipis dan melanjutkan, tentu saja, jika salah satu dari kalian berpikir bahwa sekte Anda memiliki seorang ahli yang melebihi kekuatan leluhur di Mentana atau dapat bersaing dengan iblis kian tua dan bai tua dari Akademi Dalam, secara alami Anda dapat memilih untuk mengabaikan semua yang ingin saya katakan, jika tidak Anda hanya dapat memilih untuk tunduk ke gerbang Xiao atau dihancurkan di masa depan. Beberapa keributan berhasil diaduk dari kata-kata peringatan Han Feng. Xiao Gate adalah faksi yang bangkit selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar golongan lama tidak ingin menerima golongan baru seperti itu di dalam hati mereka. Meminta mereka untuk tunduk pada faksi seperti itu adalah tugas yang cukup sulit. Bolehkah saya tahu rencana macam apa yang harus ditangani Tuan Han Feng dengan ini? Sesosok manusia tiba-tiba berdiri dan bertanya ketika semua orang sedang gempar. Mata semua orang terfokus pada Han Feng setelah mendengar kata-kata orang ini, karena Han Feng telah membuka mulutnya, sepertinya ada beberapa masalah yang dia maksud. Siapapun yang bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di wilayah sudut hitam, ini bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami mengerti bahwa Han Feng tidak akan berusaha keras untuk memanggil mereka semua ke tempat ini hanya untuk menakut-nakuti mereka. Mo Tianxing dan Old Yingsan melirik sosok manusia itu, dan ejekan melintas di mata mereka. Benar-benar tidak mudah bagi Han Feng untuk membuat pertunjukan ini. Han Feng tersenyum ketika dia melihat tatapan berkumpul padanya lagi. Dia pertama kali secara samar-samar memberikan pandangan puas ke sosok manusia itu. Setelah itu, dia mengatur pakaiannya, dan tersenyum sambil berkata, dengan kekuatan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao, sepertinya tidak ada satupun faksi di wilayah sudut hitam yang mampu melawan mereka sendirian. Oleh karena itu, untuk melindungi keselamatan seseorang, seseorang harus meninggalkan prasangka apapun dan membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama-sama. Aliansi. Sebagian besar orang yang hadir memahami niat Han Feng setelah mendengar kalimat ini. Semua orang tahu bahwa Demon Flame Valley memiliki perseteruan darah dengan Akademi Jianan serta Gerbang Xiao. Saat ini, lembah api iblis babak belur. Jika pihak lain akan meluncurkan kampanye dan serangan, kemungkinan lembah api iblis akan dihilangkan dari wilayah Black Corner. Namun, jika lembah api iblis bergabung dengan banyak faksi di wilayah sudut hitam, itu berarti lebih dari setengah wilayah sudut hitam akan bergabung bersama. Kemungkinan bahkan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao tidak akan berani sembrono. Pemimpin Sekte Mo dan Old Yingsan setuju dengan masalah tentang pembentukan aliansi. Ini juga memberikan perlindungan terbesar bagi semua orang. Lagi pula, siapa yang tidak akan takut di masa depan dengan Xiao Gate yang terlihat mengancam di samping. Han Feng berbicara dengan suara samar saat dia melihat ke tanah terbuka yang menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan beralih ke Mo Tianxing dan Old Yingsan ketika mereka mendengar ini. Kedua orang ini memiliki reputasi besar di wilayah Black Corner. Selain itu, keduanya adalah elit Douzong asli. Jika keduanya menyetujui aliansi ini, kekuatan aliansi ini kemungkinan akan agak menakutkan. Jadi, mereka benar-benar tidak perlu takut pada Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Tentu saja, hal-hal mungkin diatur sedemikian rupa, tetapi mereka yang duduk bukanlah orang biasa. Akan sulit mencapai tahap ini tanpa memiliki beberapa taktik. Wilayah sudut hitam, kacau dan terpecah belah. Bahkan mereka yang duduk bisa minum dan bersenang-senang sekarang hanya untuk berbalik dan memimpin orang-orang mereka untuk menghancurkan seluruh faksi orang lain. Tidak ada yang tunduk satu sama lain. Bisakah aliansi dibentuk dengan cara ini? Haruskah itu disebut aliansi konflik internal? Atau mungkin aliansi pembunuh? Selain itu, karena itu adalah aliansi, pasti ada ketua aliansi. Orang untuk posisi komandan ini sangat sulit untuk dipilih. Lagi pula, siapa yang tidak mau mengambilnya? Masalah aliansi hanyalah saran saya. Berhasil atau tidaknya bergantung pada semua orang di sini. Han Feng bermain dengan cangkir teh di tangannya dan dengan lembut tertawa.
Namun, jika Xiao Get benar-benar datang untuk mencari kekuasaan, akan lebih baik jika semua orang segera menyerah dan tunduk jika mereka tidak ingin mati. Wajah sejumlah orang berubah setelah kata-kata Han Feng terdengar, alis mereka dirajut, ekspansi Xiao Get sangat cepat, ini memang duri di hati banyak orang, namun, mereka tidak memiliki kemauan jika diminta untuk melawan Xiao Yan sekarang, bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatan kuat Xiao Yan yang ditampilkan di depan mereka. Asteris tepuk tangan, sementara semua orang sedang mempertimbangkan trade-off, tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka, segera, tawa yang jelas ditransmisikan ke semua orang, Chief Han sangat mengerti waktu, menurut apa yang telah Anda katakan, haruskah saat ini Anda tidak membuat semua orang berlutut dan menyerah sekarang? Tawa yang tiba-tiba membuat semua orang merasa terkejut, mereka segera menoleh dan mata mereka mengarah ke pintu masuk tanah terbuka, sekelompok besar orang dengan aura ganas di sekujur tubuh mereka perlahan masuk, memimpin kelompok itu adalah seorang pria muda berjubah hitam, yang mengenakan senyuman saat dia perlahan masuk. Xiao Yan. Saat mereka melihat pemuda berjubah hitam itu, hampir semua orang yang duduk langsung mengenali pemuda yang sangat terkenal ini, semuanya menjerit tanpa sadar, teriakan itu membawa kepanikan saat bergema di seluruh area. Pada saat ini, wajah Xiao Yan, yang dipenuhi dengan senyuman, langsung berubah menjadi yang ganas dan menyeramkan.